Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Joko Milyanto, yang terhormat SPI Bapak Tommy, yang terhormat manajer BTM Brebes, yang terhormat seluruh karyawan BTM Brebes, BTM Larangan, BTM Bumiayu, dan BTM Cirampok yang saya banggakan. Marilah bersama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan Islam, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Semoga kita tetap dalam Islam, iman secara kafah. Marilah kita ikuti kajian bersama pada pagi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu segenap karyawan BTM Brebes, pendengar semuanya, hadirin semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mari senantiasa kita syukuri nikmat dari Allah. Karunia yang luar biasa berupa hidayah, iman. Kita wujudkan iman kita ini dalam melaksanakan syariat Islam. Dan semoga kita tetap bisa menjaga iman kita, Islam kita ini jangan sampai surut. Terlebih tadi dalam mukadimah dibacakan, sebentar lagi kita akan masuki Ramadan. Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita semuanya, untuk menguatkan kembali iman Islam kita. Ini kalau kita lihat di kampung-kampung biasanya Ramadan itu masjid penuh. Kemudian pada Ramadan mulai surut. Kondisi bulan Syaban ini mungkin agak paling kritis. Dan alhamdulillah nanti akan sebentar lagi dicas lagi. Ramadan semoga tetap meningkat, dan tahun berikutnya semoga terus tetap meningkat iman Islam kita. Amin. Mari kita jaga iman Islam kita ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang dengan kerja kita. Alhamdulillah Allah menuntun kita di bidang dakwah, yaitu dakwah keekonomian.
pada muswil kemarin disampaikan bahwa untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, insya Allah Muhammadiyah sudah berjalan. Tinggal mengembangkan, menguatkan kembali. Nah, di bidang keimanan, keekonomian ini, di bidang ekonomi, diharapkan kita bisa menggerakkan ekonomi yang benar-benar syariah. Allah membimbing kita di bidang ekonomi dan kita berusaha untuk menjalankan sesuai syariah ini. Maka harus kita syukuri dengan sebenar-benar syukur. Semoga ini menyelamatkan kita. Dan kita berharap dakwah kita ini bisa semakin meluas. Begitu hebatnya cobaan-cobaan, fitnah-fitnah pada sekarang ini. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Karena fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Jadi Bani Israel dimulai fitnahnya dari wanita perempuan ini. Tetapi pada umat Nabi Muhammad ada fitnah yang lebih kuat juga, yaitu berupa fitnah harta ini. Dan masa-masa akhir ini yang tertinggal memang begitu kuatnya fitnah ini. Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ja'far Ar-Rahabi telah menceritakan kepada kami bahwa Al-Walid bin Muslim, saya mendengar Ibnu Jabir berkata, katanya saya mendengar Abu Rabihi berkata, saya mendengar Muawiyah berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan tersisa dari dunia ini melainkan cobaan dan fitnah. Jadi semakin akhir nanti yang tersisa di dunia ini adalah cobaan dan fitnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat ini fitnah terbesar adalah kaitannya dengan harta, maka kita perlu berhati-hati ini. Dorongan fitnah ini sudah luar biasa. Setiap orang berkeinginan dengan harta sampai melupakan hal-hal yang haram dan yang halal. Nabi menganjurkan kepada kita membaca doa di dalam tasawuf akhir. Ada 4 hal di sana. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang paling final, adzab jahannam ini. Karena muarah semuanya akan ke sana atau ke surga, ada 2 ini. Wa min adzabil qabri, dan minta kita perlindungan dari azab kubur. Ada beberapa perilaku kita yang nanti menimbulkan azab di kubur. Misalnya ketika kita buang air kecil tidak bersih, maka di sana akan menimbulkan atau mendatangkan azab kubur. Masih banyak hal. Kemudian wa min fitnatil mahyaya wa mamati, dan dari fitnah hidup di dunia ini juga fitnah di alam kematian nanti. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga fitnahnya ad-dajjal ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini tantangan besar bagi kita yang berkaitan dengan masalah keekonomian ini, terutama pada dalam bidang keuangan. Pada kesempatan di RAT kemarin saya sampaikan, riba ini adalah termasuk dosa besar. Nabi dalam hadisnya menyebutkan riba ini ada 4 macam dosa besar, diantaranya disebutkan riba dalam hadis. Dalam buku Ad-Dhahabi Al-Kabair, riba ini ditempatkan dosa besar, menjadi dosa besar pada urutan yang ke-7. Artinya memang benar-benar ini adalah dosa besar. Tetapi dengan berbagai hal banyak orang mengabaikan masalah ini. Oleh karena itu kita semuanya yang berada di dakwah ke ekonomi keuangan ini untuk tetap dengan semangat dakwah. Jadi bisa menyadarkan supaya orang-orang yang muslim ini bisa benar-benar Islamnya kafah, berekonomi juga yang bersih sesuai syariat. Ini perlu pembelajaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena banyak hal orang kadang melupakan ini. Dari tahapan pengharaman riba yang pada RAT juga saya singgung ini, yang melalui 4 kali pentahapan. Pertama dengan sindiran yang sangat halus, bahwa banyak orang ketika berpikiran dengan riba ini mereka merasa menolong. Ketika ada orang butuh, mereka dekati, mereka tolong.
Sekilas memang demikian, saat itu kebetulan tertutup. Tetapi pada belakangnya inilah maka mereka mengambil banyak kesempatan dan menzalimi orang lain. Sehingga di sana Allah menyindirnya bahwa sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan di sini ayat ini Allah membandingkan atau mensejarkan pembahasan dengan zakat. Artinya yang benar-benar bertambah itu adalah zakat. Karena zakat akan semakin menyuburkan, tapi kalau riba ini justru akan semakin mengurangi keberkahannya. Dalam hubungan antar sesama seseorang yang pemberi riba dan penerima riba, ini pun akan terjadi hubungan-hubungan yang tidak harmonis lagi. Karena mereka semuanya sudah terlibat dengan perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada tahapan ini masih disindir dengan yang halus sekali. Pelajaran zakat di dalamnya ini untuk mengingatkan kepada kita semua untuk kesempatan untuk banyak menolong orang dengan ikhlas, yaitu melalui zakat ini. Kemudian tahapan yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Orang Yahudi yang memakan riba ini, Yahudi tidak menunjuk pada ras satu suku bangsa, tetapi ini menunjuk kita semuanya yang melakukan amalan sebagaimana Yahudi. Sebagaimana ketika Al-Quran menyebutkan Nasrani tidak menunjuk ras satu bangsa, tetapi menunjuk siapa saja yang perilakunya beribadah tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariat, yaitu sebetulnya mengikuti perilaku Nasrani. Jadi ini bukan pada satu bangsa saja, tapi orang bisa KTP-nya Islam, tapi ketika dia tidak menerima atau menentang hukum-hukum Allah, maka hakikatnya dia adalah sebagaimana Yahudi. Yahudi ini adalah orang yang suka menentang hukum Allah. Orang yang suka menentang hukum Allah itulah karakter utamanya. Banyak menyelisih. Kita ingat pelajaran dari kisah sejarah orang-orang Yahudi. Ketika hari Sabtu dilarang mereka mencari ikan, tapi ternyata mereka nafsunya menentang Allah itu, sehingga mereka pun pergi mencari ikan. Luar biasa dengan berbagai alasan. Nah, Yahudi inilah, karakter seperti inilah yang tergambarkan. Jadi kalau orang Islam tidak menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan, maka sebenarnya berlaku baginya adalah hukum sebagaimana orang Yahudi. Allah menjuluki atau memberi gelaran terhadap orang Yahudi ini adalah orang-orang yang terkutuk, karena mereka penentangannya yang luar biasa. Ketika di dalam Al-Quran kita membaca Fatihah, di sana ada orang yang dimarahi. Yang dimarahi mana? Ya orang Yahudi ini. Selain orang yang tersesat adalah orang Nasrani, tapi ketika yang ditunjuk orang Yahudi, orang yang dimarahi adalah orang Yahudi ini. Paling keras ini penentangannya. Maka ketika seseorang menentang hukum-hukum Allah, maka kedudukannya sama sebagaimana orang Yahudi ini. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 160-161. Fabidulmi minalladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atatna lil kafirina minhum adzaban alima. Maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi ini dikatakan dolim karena apa? Dia akan mengambil harta orang dengan jalan batil. Kami haramkan atas makan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia di jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta benda orang lain dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ayat ini, riba ini diharamkan bukan hanya untuk kita umat Islam, bukan hanya untuk umat Nasrani, tapi sebetulnya di zaman Yahudi pun sudah. Tapi kenapa masih terus berlanjut seperti ini? Inilah penentangan yang luar biasa. Sejak zaman Yahudi ini, mereka juga sudah dilarang mengerjakan riba ini. Tapi ternyata masih ada. Di Nasrani jelas, karena ini adalah syariat yang berikutnya sebelum syariat Yahudi ini.
sesudah syariat Yahudi ini, kemudian baru Islam ini. Maka sebetulnya larangan ini sudah lebih lama Allah turunkan, karena ini adalah mendolimi orang lain. Di dalam tafsir dijelaskan sungguhnya Allah telah melarang riba kepada mereka, yaitu Yahudi. Akan tetapi mereka justru memakan, mengambil, dan menghiasinya dengan berbagai hal yang memikat dan subhat, serta memakan harta orang lain secara batil. Di sini dikatakan menghiasinya dengan berbagai hal yang memikat dan subhat. Banyak sekali ini. Sekarang ini riba juga dikemas dengan berbagai macam. Ada yang berhadiah, ada yang lain. Itu berarti dihiasi itu sebagai penghiasnya, sehingga orang menjadi terpikat, menjadi tertarik. Kadang-kadang kalau kita beli barang mau kontan itu malah ditawarkan buat kredit saja. Nah, kalau sudah masuk ke sana akan terjatuh pada ini. Akhirnya nanti dihiasi dengan hadiah-hadiah dan seterusnya yang menggiurkan, sehingga orang menjadi berbelanja tidak melihat kemampuannya, tidak melihat kebutuhannya, tapi melihat atau memperturutkan keinginannya. Kemudian tahap ketiga berikutnya adalah dikaitkan dengan pengharaman yang berlipat ganda, karena lipat gandanya riba ini. Ini juga diharamkan. Ini sebetulnya peringatan ini lebih keras ini ketika terjadi sesudah tahun ketiga Hijriah, ketika setelah dari perang Uhud, selesai perang Uhud. Jadi ini riba ini lebih diperkeras lagi dengan diperingatkan oleh Allah dengan melipat gandaan uang ini. Dan ini luar biasa pada masa saat ini. Yang terakhir, ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan jelas tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Maka inilah surat-surat yang sebagian ulama mengatakan ini adalah sebetulnya ya juga termasuk ayat-ayat terakhir yang diturunkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah 6 tahun pelarangan yang ketiga. Tahun 9 Hijriah ini berarti mendekati masa-masa akhir. Di sana sampai Rasulullah pun menegaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Artinya apa? Ketika dia masih mengambil riba, berarti sehakikatnya dia itu tidak beriman. Kalimat ini dengan logika yang sengaja dibalik ini. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, meninggalkan sisa riba. Kalau orang ngakunya beriman, bertakwa kepada Allah tapi tidak meninggalkan sisa riba, berarti dia tidak termasuk orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jadi ini yang pernah saya katakan, ketika orang masih nyaman dengan ini berarti menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita berada di bidang dakwah ini, meskipun dorongan untuk menguatkan ekonomi di Muhammadiyah ini semakin besar, semakin kuat, maka kita tetap berharap ini menjadi barisan dakwah kita. Memang kita akui kecukupan ekonomi ini sangat mempengaruhi, apalagi dakwah di masa sekarang ini perlu dukungan ekonomi yang kuat. Nabi sendiri ketika dakwah itu juga mempunyai dukungan ekonomi, yaitu dari istrinya Ibu Siti Khadijah. Nah, tapi tidak meninggalkan pesan dakwah yang utama. Ini sekarang ini di Muhammadiyah sedang gencar-gencarnya menguatkan ekonomi. Bidang kesehatan saja, PKU dulu penolong kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat ini motivasinya lebih ditekankan pada dakwah. Tapi sekarang ini bersaing dengan wali pengobatan yang lain. Agar tetap bertahan, maka mau tidak mau harus mengembangkan semangat bisnis di dalamnya. Kita pun sama, keuangan syariah yang kita harapkan bisa memenuhi ini pun bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, konvensional maupun syariah. Oleh karena itu kita pun harus semangat mendakwahkan ini, semangat mendakwahkan BTN kita ini. Semoga benar-benar menjadi dakwah dalam bidang keekonomian yang mengikuti syariat. Oleh karena itu mari senantiasa kita perbaiki kinerja kita. Hal-hal yang belum sesuai syariat kita berupaya untuk lebih mendekatkan kepada syariat, supaya jangan sampai terjebak. Sebagaimana di ayat-ayat ini tadi dan hadis ini, Allah mengatakan di sana, Nabi-Nya mengatakan menghiasi
Nah, jangan sampai kita terbius dengan hiasan-hiasan ini yang hakikatnya riba masih berjalan, tetapi kita terbiaskan dengan hiasan-hiasan tadi, sehingga tanpa menyadari pun terjatuh di sana. Maka perlu kita cermati, mulai dari akad-akadnya. Mari kita cermati sebagaimana pedoman untuk ini ada di surat Al-Baqarah ini. Ayat-ayat yang terakhir itu semuanya berkaitan dengan riba. Transaksi-transaksi kita yang belum bisa berjalan sesuai syariat, kita perbaiki, saling berpikir, memberi masukan. Jadi ini adalah program dakwah yang diharapkan benar-benar bersih. Maka termasuk ketika dari Dewan Pengawas Syariah juga memberikan masukan, coba kita cermati ini agar apa yang kita kerjakan ini benar-benar mendekati kondisi yang paling ideal. Untuk ideal yang sebenar-benarnya ideal itu memang kondisi saat ini susah. Ketika kita masih terlibat dengan uang kertas ini masih sudah repot ini. Karena uang kertas sendiri itu di dalamnya sudah melalui proses. Di sana ada unsur ribanya. Tetapi kita berusaha untuk mendekati paling ideal seperti apa, maka perlu kita cermati. Mulai dari akadnya, kemudian pelaksanaan pembayarannya, dan terutama bagi para nasabah ini adalah pemanfaatannya. Karena jangan sampai akad sudah bersih, nyauri ditanggung kuat misalnya, tapi pemanfaatannya untuk maksiat kepada Allah ini juga tidak dibenarkan. Kita harus bertolong menolong untuk urusan takwa, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau dari sisi manfaatannya jelas melanggar syariat Allah, maka kita ya tidak bisa melepas, meskipun dari banyak hal pertimbangan secara ekonomi aman dari pinjam kita. Inilah yang bisa saya sampaikan dan mengingatkan kepada kita, mari BTN kita ini adalah sawah ladang kita. Kalau orang Inggris itu menyemangati untuk mempertahankan negaranya, dia mempunyai semboyan benar atau salah, ini adalah negara saya. Orang Prancis, Napoleon mendengarkan, ini adalah tentara saya, bangsa saya, harus dipertahankan. Maka kita pun juga sama, mari kita kuatkan. BTM ini adalah sawah ladang kita, tempat kita berusaha di sini. Dan Allah membimbing kita ini, semoga benar-benar BTM kita ini sesuai syariat. Sehingga Pak, insya Allah apa yang kita peroleh itu benar-benar adalah yang halalan thayyiban. Maka kita perlu semangati dan kita jaga diri kita sendiri pula, jangan sampai terbius, tergoda untuk perilaku-perilaku yang tidak benar. Kita berharap inilah langkah yang Allah tunjukkan dan menyelamatkan kita mulai dari dunia sampai akhirat. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini mencerahkan dan memberi manfaat. Mungkin masih ada 2 atau 3 menit kalau sekiranya ada hal yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan, kami persilakan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.